Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Sistem Informasi Bisnis C akan mempresentasikan tugas besar kami berupa review jurnal yang berjudul Revisiting Health Information Technology Ethical, Legal, and Social Issues and Evaluation, Telehealth, Telemedicine, and COVID-19. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri atas Umi Rohana NRP 015, Diana Putinisyam NRP 018, Hanif Rahman Hakim NRP 077, Ezra Zakim Kian Karupa Lapesi NRP 086, dan saya sendiri Rahman Turutan NRP 097, Ardian Ferianca NRP 088, dan yang terakhir Wahyu Aminul Mumin NRP 012. Untuk online-nya itu pendahuluan dan kajian teori, kemudian metodologi, kemudian hasil, kemudian diskusi, evaluasi, batasan, kesimpulan, dan rekomendasi. Di sini Umi akan menjelaskan bab 3 terkait metodologi yang digunakan. Untuk batasan, yaitu dalam konteks pencarian literatur yang dilakukan, penekanan pada inklusi kata kunci, basis data, dan pedoman negara adalah pendekatan yang baik untuk memperluas cakupan. Penting juga untuk diingat bahwa hasil pencarian dapat dipengaruhi oleh faktor seperti waktu, mesin pencari, dan penggunaan yang berbeda. Namun, perlu dicatat bahwa keterbatasan dalam tampilan hasil pencarian Google yang didasarkan pada prioritas dan preferensi pengguna dapat mempengaruhi objektivitas dan keberlanjutan data yang ditemukan. Pemahaman bahwa pencarian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum dan tidak dapat mencakup semua aspek adalah pendekatan realistis. Pengakhiran pencarian ketika tidak ada masalah baru yang teridentifikasi dan kejenuhan tampaknya tercapai adalah langkah yang rasional, mengingat sumber daya dan waktu yang terbatas. Kesimpulannya, pendekatan ini mencerminkan keseimbangan yang baik antara melibatkan cakupan yang luas dan pengakuan terhadap keterbatasan tertentu. Lanjut, untuk latar belakang, sebelum pandemi COVID-19, penerapan telemedicine sangat terbatas. Hanya 15,4% dokter di Amerika Serikat memanfaatkannya pada tahun 2018. Selama pandemi, permintaan telemedicine melonjak tajam hingga 2000%, membuktikan bahwa potensinya untuk memungkinkan perawatan dari jarak jauh saat interaksi tatap muka tidak memungkinkan atau berisiko. Selama beberapa dekade, para ahli dan organisasi profesional kesehatan telah membahas tantangan LC, atau yang artinya etika, hukum, dan sosial, seputar telemedicine dengan isu utama yaitu kualitas perawatan, akses yang adil, perlindungan privasi dan kerahasiaan data pasien, serta persetujuan yang bermakna. Sayangnya, evaluasi implementasi telemedicine jarang menyertakan analisis LC secara komprehensif. Banyak yang terlalu berfokus pada aspek teknis, padahal dengan adopsi telemedicine yang meluas pasca pandemi, itu sangat penting untuk memastikan integrasinya ke dalam layanan kesehatan dilakukan dengan secara etis dan bertanggung jawab. Untuk kajian teori yang pertama, yaitu konsep telemedicine dan telehealth. Telemedicine adalah praktik pengobatan dari jarak jauh dengan bantuan teknologi informasi dan telekomunikasi. Ini mencakup diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, penelitian, evaluasi, dan pendidikan medis berkelanjutan dari jarak jauh. Telemedicine memungkinkan transfer informasi medis jarak jauh antara dokter, tenaga medis, dan pasien untuk keperluan konsultasi dan edukasi. Telehealth adalah istilah payung yang mencakup berbagai layanan kesehatan jarak jauh, termasuk telemedicine. Dan telemedicine itu lebih spesifik pada layanan konsultasi jarak jauh antara tenaga medis, dan sedangkan telehealth mencakup layanan kesehatan jarak jauh secara luas. Keduanya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menampilkan layanan kesehatan dari jarak jauh. Untuk kajian teori yang kedua yaitu isu-isu etika, hukum, dan sosial atau yang biasa disingkat menjadi LC. LC itu sangat penting untuk dipertimbangkan terkait implementasi telemedicine. Isu etika meliputi perlindungan privasi pasien, informed consent, pencegahan diskriminasi akses terhadap pelayanan kesehatan, dan pemeliharaan standar profesionalisme. Isu hukum mencakup perizinan, liability, jurisdiksi, lintas batas negara, dan regulasi privasi dan keamanan data pasien. Isu sosial meliputi penerimaan dan interaksi telehealth oleh masyarakat, skema pembayaran layanan kesehatan jarak jauh, dan juga dampak telehealth terhadap perubahan peran dan tanggung jawab tenaga medis serta dinamika interaksi dokter pasien.
Untuk kajian teori yang ketiga yaitu kualitas perawatan. Standar profesional dan kualitas perawatan yang sama harus diterapkan baik dalam layanan kesehatan konvensional maupun jarak jauh. Evaluasi kualitas layanan telemedicine penting untuk memastikan standar profesional tetap terpenuhi. Indikator kualitas layanan telemedicine meliputi kepuasan pasien, perubahan luaran kesehatan pasien, kecukupan informasi medis jarak jauh, keterampilan komunikasi, dan interpersonal tenaga medis jarak jauh. Dan juga efisiensi dan efektivitas layanan dibandingkan dengan standar perawatan konvensional. Untuk yang keempat yaitu otonomi dan persetujuan pasien. Otonomi pasien adalah dasar dari proses informed consent. Informasi yang diberikan kepada pasien harus akurat, lengkap, dan disampaikan dengan cara yang dimengerti pasien. Prinsip otonomi pasien tetap menjadi prinsip penting, meski ada pengecualian dalam kondisi tertentu seperti keadaan darurat medis. Untuk yang terakhir yaitu akses terhadap pelayanan kesehatan. Telemedicine memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi populasi kurang terlayani, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Namun, tantangan utama implementasi telemedicine adalah ketimpangan akses internet dan keterampilan digital. Strategi mengatasi masalah digital divide termasuk mengembangkan model hybrid care, memberikan akses dan pelatihan perangkat, serta konektivitas internet bagi masyarakat di daerah terpencil, dan juga mendorong kerjasama multisektor antar pemerintah, komunitas lokal, penyedia layanan komunikasi, dan kesehatan. Selanjutnya adalah overview dari jurnal yang sudah kita review. Nah, judul jurnalnya adalah Revisiting Health Information Technology Ethical, Legal, and Social Issues and Evaluation, Telehealth of Telemedicine and COVID-19. Nah, jurnal ini kita ambil dari Science Direct ya, yang merupakan International Journal of Medical Informatics dengan volumenya 143 dan halamannya 1-16. DOI-nya juga sudah kami cantumkan. Penulisnya adalah Bonnie Kaplan yang terbit pada tahun 2020 bulan November. Nah, ini adalah reviewernya serta tanggal kami mereview yaitu 29 November 2023. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian literatur untuk mengkaji etika, hukum, dan isu sosial terkait teknologi informasi, kesehatan, dan evaluasi terhadap telehealth atau telemedicine selama pandemi COVID-19. Nah, metode penelitian literatur merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh dari literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses penelitian literatur dilakukan melalui beberapa tahapan. Seperti yang tertera pada layar ya, ada 3 tahapan. Yang pertama identifikasi literatur, yaitu tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti dengan mengidentifikasi literatur yang relevan sesuai dengan topik penelitian. Nah, literatur yang relevan bisa diidentifikasi berdasarkan kata kunci dan juga abstrak. Selanjutnya adalah klasifikasi literatur. Nah, literasi yang relevan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema atau topik utama. Klasifikasi ini dilakukan untuk memudahkan analisis data. Selanjutnya adalah analisis data, yaitu data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi isu-isu etika, hukum, dan sosial terkait TI kesehatan dan telehealth atau telemedicine selama pandemi COVID-19. Nah, nantinya analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif seperti itu. Ini juga sudah kami cantumkan ya, metode atau teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam jurnal kali ini. Yang pertama itu ada reduksi data. Reduksi data ini merupakan proses menyederhanakan dan mengorganisasikan data sehingga menjadi lebih mudah dipahami. Reduksi data dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari raw data. Nah, selanjutnya adalah data display. Data display merupakan proses penyajian data dalam bentuk yang mudah dipahami. Data display dilakukan dengan membuat tabel, grafik, dan diagram. Nah, pada review jurnal kali ini, kami mengamati bahwa peneliti sebelumnya menggunakan banyak tabel untuk menyajikan data. Selanjutnya adalah verifikasi data. Verifikasi data ini merupakan proses memastikan bahwa data yang telah dianalisis sudah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Nah, verifikasi data dilakukan dengan melakukan cross-check terhadap data dari berbagai sumber. Nah, hasil analisis data dari penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian teks dan juga tabel seperti yang sudah Umi sebutkan sebelumnya. Nah, uraian teks menjelaskan isu-isu etika, hukum, dan sosial terkait teknologi, informasi di bidang kesehatan, atau telehealth dan telemedicine selama pandemi COVID-19. Sedangkan pada tabel yang ada di jurnal menyajikan data statistik yang mendukung uraian pada teks. Baik, selanjutnya kita lanjut ke bagian hasil dan diskusi. Jadi dalam jurnal ini dijelaskan secara singkat mengenai LC dalam penerapan telemedicine. Nah, jadi oleh penulis dijelaskan bahwa sejak tahun 1980 sudah mulai bermunculan isu etika terkait penerapan telemedicine. Nah, isu-isu tersebut semakin berkembang dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2020 American Medical Association menerbitkan buku mengenai pedoman etika dalam telemedicine. Selain itu, dalam jurnal ini juga terdapat beberapa studi literatur dari jurnal-jurnal terdahulu yang membahas isu LC dalam penerapan telemedicine. Beberapa poin utama yang dibahas dalam jurnal tersebut antara lain hubungan atau interaksi dokter dan pasien, keamanan dan privasi, kepuasan pasien terhadap layanan telemedicine, lisensi, regulasi, serta tanggung jawab hukum. Nah, dalam jurnal ini juga pada bagian akhir ada disampaikan rekomendasi dan saran dari penulis mengenai isu LC dalam penerapan telemedicine ini. Hasil dan diskusi, yaitu diskusi utama melibatkan poin-poin penting seperti 1. Kualitas perawatan bergantung pada penyesuaian layanan terhadap kebutuhan individu. Nah, penggunaan data yang tepat serta mempertahankan aspek empati dan kepercayaan meskipun dalam penggunaan teknologi. Lalu yang kedua, persetujuan dan perlindungan pasien. Pentingnya perhatian pada izin yang jelas dan perlindungan terhadap konsekuensi dari penggunaan layanan teknologi terbaru. Yang ketiga, aksesibilitas termasuk semua populasi, termasuk mereka yang kebutuhan khusus dan akses terbatas terhadap teknologi. Lalu yang keempat, privasi dan keamanan, menghadapi tantangan dari layanan dan aplikasi komersial yang mengumpulkan data untuk tujuan non-kesehatan, serta algoritma yang mungkin memiliki bias atau kurang transparansi. Lalu kelima, regulasi dan kebijakan, yaitu menyoroti permasalahan seperti peraturan yang dilonggarkan selama pandemi dan implikasi terkait perizinan, tanggung jawab, dan konflik kepentingan. Lalu 6. Evaluasi dan penilaian. Itu pentingnya evaluasi yang komprehensif untuk memastikan efektivitas dan etika dalam layanan telehealth dengan penekanan pada penilaian LC, yaitu ethical, legal, dan social implications. Nah, di sini penulis juga menyatakan bahwa evaluasi dan penilaian sangat penting untuk membuat layanan telehealth menjadi efektif dan etis, serta untuk memberikan keputusan berbasis bukti dan berbasis nilai. Nah, penulis juga mencatat bahwa hanya ada sedikit studi evaluasi telehealth yang solid dan sebagian besar belum membahas LC. Selanjutnya adalah hasil dan diskusi kami tentang evaluasi jurnal kami, yaitu penulis merekomendasikan untuk menggunakan pendekatan interpretatif, kritis, sosioteknis yang menggabungkan perspektif etika terapan dan mengeksplorasi interaksi di antara berbagai faktor dan pertimbangan. Penulis juga mengusulkan beberapa pertanyaan evaluasi yang dapat membantu menyelidiki LC melalui pendekatan evaluasi di metode sosioteknis, interpretatif, dan etnografis dan interaksionis. Terima kasih. Kami juga mencantumkan saran-saran yang kami tujukan kepada penulis jurnal atau peneliti, terus juga saran untuk diri kami sendiri selaku penulis review, dan juga saran untuk pembaca. Nah, yang pertama, saran untuk penulis jurnal yang diharapkan setelah melewati proses review, maka penulis dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari jurnal. Nah,
Berikut merupakan saran-saran yang telah kami cantumkan. Yang pertama adalah diharapkan penulis jurnal atau peneliti dapat memperluas cakupan penelitian dengan memasukkan perspektif dari negara-negara lain. Karena seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini hanya berfokus di Amerika Serikat. Jadi kurang bisa relatable di negara-negara lain termasuk Indonesia. Terus selanjutnya adalah penulis jurnal juga bisa menyajikan rekomendasi spesifik untuk mengatasi isu-isu yang sudah dibahas di jurnal. Nah, selanjutnya adalah saran untuk kami selaku penulis review. Semoga setelah ini kami bisa lebih menganalisis penelitian secara lebih kritis, termasuk kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang dibahas, dan juga dapat memberikan rekomendasi yang lebih spesifik untuk meningkatkan penelitian. Nah, saran untuk membaca adalah semoga pembaca dapat menggunakan penelitian ini sebagai panduan untuk memahami isu-isu etika, hukum, dan sosial terkait telehealth, telemedicine. Nah, penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan dan praktik terkait telehealth atau telemedicine yang lebih etis, aman, dan adil, khususnya sesuai dengan etika sistem informasi. Nah, secara keseluruhan, penelitian ini merupakan kontribusi yang penting bagi literatur tentang telehealth atau telemedicine. Penelitian ini juga memberikan gambaran yang komprehensif tentang isu-isu etika, hukum, dan sosial yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan dan penerapan telehealth atau telemedicine di bidang sistem informasi, khususnya di bidang kesehatan. Nah, pada bab ini juga akan dicantumkan adalah pandemi COVID-19 atau jurnal itu telah baik dari segi kelebihan maupun kekurangan jurnal, hukum dan sosial terkait teknologi informasi dalam bidang kesehatan. Nah, pandemi ini juga telah membuat pengembangan infrastruktur informatika dan pedoman etika untuk memenuhi data dan perawatan menjadi lebih diperlukan. Memiliki informasi yang relevan tentang juga analisis mandat informatika yang jelas, sangat mendalam lebih banyak interoperabilitas dan juga implikasi yang jelas dan lebih banyak keterlibatan telemedicine di masa depan. Penting untuk belajar dari pengalaman sebagai jurnal tentunya bertanggung jawab dan efektif. Nah, yang berpikir yang bisa kami pertahankan yang pertama, yang mapan ketika menggunakan bentuk komunikasi dan hanya pada baru dalam bidang perawatan dan sedikit kurang sesuai untuk keadaan di Indonesia. Selanjutnya penelitian oleh penulis tidak memberikan adalah pandemi COVID-19 untuk mengatasi isu yang telah dibahas di penelitian atau hukum dan sosial. Kesimpulan yang bisa ditarik oleh penulis review adalah pandemi COVID-19 ternyata itu telah memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi masalah etika, hukum, dan sosial terkait teknologi informasi dalam bidang kesehatan. Nah, pandemi ini juga telah membuat pengembangan infrastruktur informatika dan pedoman etika untuk memenuhi data dan perawatan menjadi lebih diperlukan. Memiliki informasi yang relevan tentang pasien itu adalah mandat informatika yang jelas, membutuhkan lebih banyak interoperabilitas dan berbagi data daripada yang mungkin dan lebih banyak keterlibatan atas LC. Penting untuk belajar dari pengalaman sambil bergerak maju secara etis, bertanggung jawab, dan efektif. Nah, Young et al. Berpikir penting untuk mempertahankan prinsip etika yang mapan ketika menggunakan bentuk komunikasi dari teknologi baru dalam bidang perawatan dan juga bidang kesehatan. Ya, mari beralih ke bab 5, yaitu bab kesimpulan dan saran. Setelah membaca dan mengulas jurnal ini secara keseluruhan, maka kami sebagai penulis akan menarik kesimpulan dan juga memeriksa kesesuaian dengan tujuan jurnal dan relevansi topik.